Halo semua, halo. Kali ini kita akan belajar mengetahui ya kan, kita akan belajar mengetahui dan melihat bagaimana sih bentuk atau hasil dari equalizer yang ada di dalam DLMS itu. Maksudnya apa mas? Nah, jadi gini ya, di DLMS itu nih ya, ini yang ketip-ketip itu bisa kalian perhatikan ya, yang ketip-ketip itu. Nah, ntar di DLMS itu ada beberapa eh, jenis equalizer. Yang pertama PEQ, bisa kita lihat parametric equalizer, ya kan? Dengan opsi di sini gain atau trimmer ya, bisa dikurangi, bisa minus, bisa plus, ya kan? Kemudian di sini bisa milih frekuensi mana aja yang bisa kita pilih ya kan, bebas. Kemudian di sini ada berapa lebarnya, berapa oktav gitu kalau nggak salah. Q-nya berapa gitu ya kan. Mulai 4 sampai yang terkecil itu eh, nah, yang terkecil itu 016 kayak gitu ya. Itu satu PEQ. Yang kedua adalah low shelving. Low shelving satu dan low shelving 2. Nah, ini kan yang kedua dan yang ketiga. Nanti kita lihat bedanya apa. Kemudian yang keempat ini ada high shelving dan ada high shelving satu, high shelving 2. Apa bedanya? Oke. Yang pertama kita lihat dulu PEQ ya kan. PEQ itu misalnya contohnya kita tambah gainnya di angka 12 dB ya, 12 dB. Nah, 12 dB di 1 kilo 1 oktav. Hasilnya seperti ini. Nah, ya kan? Ini untuk PEQ. Jadi PEQ itu enaknya kita bisa memilih frekuensi yang mana aja dan kita bisa menentukan berapa besar kecilnya frekuensi yang terpengaruh oleh equalizer itu. Contohnya gini ya. Saya ingin boosting vokal ya kan. Vokal kan sekitar di 1 kilo di sekitar 800 sampai 1 kiloan ya. Ini misalnya saya ingin bikin vokalnya jadi lebih open gitu kayak gini ya kan. Contoh lagi, kemudian saya tambah lagi equalizer, kemudian saya ingin cheese-nya itu kenceng gitu ya kan, bunyi lebih ngecis gitu ya kan. Saya tambahkan di 9000 gitu, saya naikkan lagi equalizernya, kemudian sangat lebar gitu. Nah kayak gini, itu namanya PEQ. Jadi kita bisa menentukan lebar dan sempitnya suatu equalizer. Itu gunanya PEQ ya. Nah, terus apa bedanya dengan low shelving dan high shelving ya kan? Oke, jadi kita stop dulu. Nah, di sini sudah saya sudah saya capture ya kan untuk mempercepat video. Ini adalah low shelving satu di frekuensi 99 Hz. Ya kan. Ini hasilnya segini. Misalnya di 99 Hz itu saya gainnya tadi 12 kalau nggak salah. Seginilah ya. Nah, dia akan mendapatkan gain seperti ini tuh. Jadi eh, LS1 low shelving 1 itu respon frekuensinya nih tinggi nih, mulai sini sampai sampai sini, sampai ke 1 kilo pun masih dipengaruhi frekuensinya, masih masih terpengaruh oleh itu tadi equalizer. Nah, bedanya dengan LS2 kita coba bandingkan langsung. Nah, LS2 ini lebih curam. Nah, sama-sama di 99 Hz tapi dia itu lebih curam. Jadi ndak lurus saja sampai middle enggak. Jadi dia itu lebih curam ini. Jadi lebih turun lah ya. Dari frekuensi target di 99 dia akan turun langsung di sini ini. Ini 99-nya dia langsung turun di sini, naiknya juga sama. Sedangkan ini kan turun dan naiknya juga sama, lebih lebih landai, ini lebih curam. Nah, itu low shelving satu dan low shelving 2. Pengaruh terhadap si fasa juga beda ya. Kalau low shelving satu dia itu lebih landai, ini juga lebih curam. Nah, itu bedanya. Kalau kita bandingkan LSHS1 dengan HS2 juga sama. Responnya mirip-mirip dengan LS1 dan LS2. Dia akan lebih landai di LS2. Nah, kayak gini hasilnya ya. Nah, itulah bedanya
PEQ, satu PEQ, kemudian dua dan 3 HS1 HS2, LS1 LS2. Nah, itu perbedaannya. Mungkin bisa sebagai referensi kalian yang baru menggunakan DLMS tapi ndak punya komputer buat setting-settingnya, jadi pakai feeling aja. Nah, beginilah gambarannya kayak gitu. Oke, saya kasih contoh lagi. Misalnya saya ingin boosting pakai PEQ ya. Saya ingin bikin bass gitu ya kan. Ini kok mati. Saya ingin bikin bass gitu. Bikin bass kan subwoofer kan di angka 80-an ya. 70, 80 sampai 60. Nah, saya coba gainnya saya tambah sekitar 5 dB atau 6 dB nih ya. Nah, kayak gitu. Kan bass kan agak lebar. Q-nya saya perlebar ini. Nah, saya perlebar hasilnya. Nah, kayak gini nanti. Wah, kayak gitu ya. Jadi terserah kalian bisa pakai PEQ, bisa juga pakai apa tadi, high shelving, low shelving juga bisa. Nih, ini saya pakai low shelving, hasilnya kayak gini. Ini pakai low shelving, ya kan? Tadi pakai PEQ, ini pakai low shelving. Terserah sih mau pakai yang mana, sesuka kalian, selera ya. Bisa pakai PEQ, bisa pakai low shelving. Kalau sama untuk kasusnya, misalnya saya ingin Twitter ya, saya ingin Twitter, saya juga bisa pakai high shelving gitu. Misalnya di 10 kilo saya naikkan gainnya. Nah, kayak gitu juga bisa. Nih, bisa kalian lihat. Nah, ya, hasil responnya seperti ini. Kayak gitu. Misalnya Mas, saya ingin cheese-nya itu dapat gitu ya kan. Ya, turunkan saja frekuensinya sampai di 8.000-an. Nah, ini sudah. Ini di sini tempatnya cheese itu, tempatnya simbal segala macamnya di sini. Tuh. Ya kan? Misalnya, saya nggak suka HS2 Mas karena terlalu curam. Saya sukanya biar responnya frekuensinya sampai sini aja, biar keangkat semua sampai semi middle gitu ya kan. Nah, boleh pakai HS1 nih. HS1 di 8000, gainnya nanti gainnya hati-hati ya, jangan tiba-tiba asal buka kayak gini. Ini sebagai gambaran aja biar jelas gitu gambarnya, responnya kayak gini, naiknya seperti ini kayak gitu ya. Nah, kemudian ya Mas, saya sudah dapatkan tone-nya, ternyata di 8000 gainnya cukup Pak, naikkan 4 dB aja kayak gini. Kemudian Mas, saya ingin bassnya itu low-nya dapat, low sub-nya dapat ya. Kalian bisa pakai LS1 atau LS2 ya kan. Di frekuensi berapa misalnya kalian ingin kick drumnya dapat ya di sekitar 182. Kalian naikkan gainnya kayak gini nanti. Tuh, kick drum dapat nih. Tapi balik lagi ya, sesuai dengan kemampuan komponen speaker kalian. Kalau komponennya nggak mampu ya kalian paksa gini bisa-bisa jebol ya. Gitu. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Saya juga baru belajar ini kan. Saya juga belajar tentang ini biar ada gambaran buat saya sendiri dan juga buat kalian yang nggak pakai komputer buat analyze atau melihat frekuensinya kayak gini. Misalnya kalian pakai insting aja. Inilah sedikit gambaran ya antara low shelving, high shelving, dan PEQ. Jadi gitu. PEQ kita bisa mengatur lebar kecilnya frekuensi, ya kan? Kita bisa pilih di mana aja frekuensi yang ingin kita boosting, ya kan? Bisa kita lebarkan, bisa kita sempitkan gitu. Low shelving hanya berpengaruh pada frekuensi rendah, high shelving hanya berpengaruh pada frekuensi tinggi. Perbedaannya kan LS1 dan LS2 adalah pada kecuraman curam tidaknya frekuensi yang dihasilkan kayak gitu. Oke. Sampai di sini dulu videonya, semoga kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.